Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Singasari. Kami yang beranggotakan Alfawas Niki Candito, Diandra Gadin Saputra, Ade Septian, Zaidinur, dan Herdiansah. Selanjutnya, sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha dan berpusat di daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok, seorang mantan pengawal yang membunuh Bupati Tumapel dan menikahi istrinya Ken Dedes. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Kartanegara yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia pada saat itu. Kerajaan ini runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kediri yang dibantu oleh pasukan Mongol yang datang untuk menyerang Singasari. Sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Nama asli dari Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel yang merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Kediri. Daerah ini dipimpin oleh Tunggul Ametung, seorang bupati yang memiliki istri cantik bernama Ken Dedes. Ken Arok, seorang pengawal Tunggul Ametung, jatuh cinta pada Ken Dedes dan berniat merebutnya dari suaminya. Dengan bantuan seorang pendeta bernama Loh Gawe, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan mengangkat dirinya sebagai Bupati Tumapel. Ken Arok tidak puas menjadi bupati dan ingin melepaskan dirinya dari kekuasaan Kediri. Ia bersekutu dengan para Brahmana yang tidak senang dengan Raja Kertajaya dan Kediri, yang dianggap tidak menghormati agama Hindu-Buddha. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel untuk menyerang Kediri dan berhasil mengalahkan Kertajaya. Dengan demikian, Ken Arok mendirikan kerajaan baru yang bernama Tumapel dan memindahkan ibu kotanya ke Kutaraja. Ia juga mengambil gelar Sri Rajasa Batara, Sang Amurwabumi, sebagai raja pertama Tumapel. Lalu yang A, kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Singasari selama 70 tahun berdiri. Raja yang memerintah Kerajaan Singasari menurut Kitab Negara Kertagama ada 4. Sedangkan Kitab Pararaton menyebut ada 5 raja yang pernah duduk di singgasana Kerajaan Singasari. Meski masa pemerintahannya bagi sebuah kerajaan tergolong singkat, yakni 70 tahun, Kerajaan Singasari tercatat sebagai salah satu kerajaan berpengaruh dari masa Hindu-Buddha. Pada masa keemasannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari mencakup Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Kerajaan Singasari juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain di luar Nusantara. Berikut politik yang diterapkan oleh Kerajaan Singasari. Kehidupan politik Kerajaan Singasari selama 70 tahun berdiri. Raja yang memerintah Kerajaan Singasari menurut Kitab Negara Kertagama ada 4. Sedangkan Kitab Pararaton menyebut ada 5 raja yang pernah duduk di singgasana Kerajaan Singasari. Berikut daftar raja-raja Singasari versi Kitab Pararaton. Yang pertama ada Ken Arok atau Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi, menjabat pada 1222 Masehi hingga 1247 Masehi. Yang kedua ada Anusapati, menjabat 1247 Masehi hingga 1249 Masehi. Yang ketiga ada Tohyaja 1249 Masehi hingga 1250 Masehi. Yang keempat ada Ranggauni alias Wisnuwardana pada tahun 1250 Masehi hingga 1272 Masehi. Yang terakhir ada Kertanegara pada tahun 1272 Masehi hingga 1292 Masehi. Adapun daftar raja-raja Singasari versi Kitab Negara Kertagama yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Sri Rangga Rajasa Sang Girinata Putra, menjabat pada tahun 1222 Masehi hingga 1227 Masehi. Yang kedua ada Anusapati 1227 Masehi hingga 1208 Masehi. Yang ketiga ada Wisnuwardana, menjabat pada tahun 1248 Masehi hingga 1254 Masehi. Yang terakhir ada Kertanegara, menjabat pada tahun 1254 Masehi hingga 1292 Masehi. B. Kegiatan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari. Untuk kehidupan ekonomi saat zaman Kerajaan Singasari tergolong cukup maju karena letaknya sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Berantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah, masyarakatnya bermata pencarian sebagai seorang petani. Tidak hanya berada di lembah yang subur, Sungai Berantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari masyarakatnya yang bekerja sebagai pedagang. Walaupun begitu, pada kenyataannya kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Singasari sempat mengalami fluktuasi
fluktuasi atau naik turun. Saat dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan ekonomi di Kerajaan Singosari tergolong sangat makmur. Tapi kemudian saat dipimpin oleh Anissa Pati, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi terabaikan. Setelah itu, kehidupan ekonomi mulai membaik ketika dipimpin oleh Wisnuwardana. Hingga pada akhirnya saat masa pemerintahan Raja Kertanegara, kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. C. Kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Singasari. Kehidupan sosial. Menurut Kitab Pararaton dan Negara Kertagama, kehidupan sosial masyarakat Singasari diliputi suasana aman dan damai. Bahkan, kehidupan religius mereka sudah maju sejak zaman Ken Arok. Hal ini karena di Kerajaan Singasari berkembang ajaran Tantrayana, Siwa Buddha, dengan kitab suci Tantra. Ajaran ini berkembang sejak periode pemerintahan Wisnuwardana hingga Kartanegara. Bahkan saat Jaya Katuang menyerang Singasari, tengah dilakukan upacara Tantrayana bersama mantri bersama para pendeta. Selanjutnya, kehidupan budaya. Kehidupan kebudayaan masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Seperti candi hasil peninggalan Singasari diantaranya adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Adapun arca atau patung hasil peninggalan Kerajaan Singasari, antara lain patung Ken Dedes sebagai perwujudan dari Prajna Paramita, lambang kesempurnaan ilmu, dan patung Kertanegara dalam wujud patung Joko Dolok. Yang terakhir ada peninggalan Kerajaan Singasari. Daftar peninggalan. Yang pertama ada Candi Singasari, yang kedua Candi Jawi, yang ketiga Candi Kidal, yang keempat Candi Jago, yang kelima Prasasti Gondang, yang keenam Prasasti Singasari, dan yang terakhir Arca Amogapasa. Dan yang terakhir ada penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari ada 5, yaitu yang pertama ada pemberontakan Raja Jaya Katuang, yang kedua kekuatan militer Kerajaan Singasari lemah, yang ketiga terjadi konflik dengan Kaisar Kubilai Khan, yang keempat pengkhianat menantu Raja Kertanegara, dan yang terakhir ada gugurnya Raja Kertanegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.